Bab 3581, aku akan memerasmu hingga kering. Dini hari berikutnya, Seng Bushi datang memanggil Dev untuk berangkat. Seng Jiahui tersipu dan lari keluar kamar Dev. Melihat penampilan putrinya, Seng Bushi tertawa. Dev sangat baik kepada keluarga Seng, dan Seng Bushi tidak punya imbalan apapun kecuali membiarkan putrinya menemani Dev. Terlebih lagi, dia juga dapat melihat bahwa Seng Jiahui juga menyukai Dev. Jadi apa yang terjadi tadi malam semua disebabkan oleh Seng Bushi yang meminta Seng Jiahui melakukan ini. Dev mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan, merasa sedikit malu ketika dia benar-benar dalam kondisi prima. Tuan Dev, saya ingin tahu apakah gadis kecil itu melayani Anda dengan baik tadi malam? Seng Bushi melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa Seng Jiahui dikirim oleh Seng Bushi, jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Seng, saya dapat memahami suasana hati Anda. Tetapi saya sedang mengembara dan tidak punya cara untuk memberikan jaminan apapun kepada Nona Seng. Mungkin sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi setelah kita mengucapkan selamat tinggal. Dev sangat tidak berdaya, sama seperti dua saudara perempuan Ji Meiling dan Ji Meiyan dari keluarga Ji. Meskipun mereka sudah menikah dan telah melakukan segalanya, Dev tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi. Saat itu, Dev juga terpaksa berhubungan seks dengan saudara perempuan keluarga Ji karena jari abadi nenek moyang keluarga Ji. Tuan Dev, jangan stres. Merupakan berkah darinya bahwa putri saya dapat disayangi oleh Tuan Dev. Sekalipun kita tidak pernah bertemu lagi, saya yakin putri saya akan selalu mengingat malam ini. Jika dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak, memiliki seorang putra dan putri adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng saya. Dengan kemampuan Tuan Dev, anak-anak di masa depan pasti bisa melakukan hal yang sama. Seng Bushi sama sekali tidak peduli apakah Dev bisa menikah dengan Seng Jiahui, tidak masalah meskipun mereka tidak bertemu. Dia bahkan ingin Seng Jiahui mengandung anak Dev. Jika anak itu tetap tinggal di keluarga Seng, mungkin bisa mengubah nasib keluarga Seng. Setelah mendengar perkataan Seng Bushi, Dev tertegun sejenak. Sebuah kata tiba-tiba terlintas di benaknya. Kuda jantan. Dev tidak tahu bagaimana menjawab Seng Bushi. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus senang atau marah. Tuan, bisakah kita berangkat sekarang? Huo Feng datang saat ini sambil memegang binatang badak, dan Bai Qian juga mengikuti. Oke, ayo pergi. Dev mengangguk. Setelah berjalan keluar dari Fancheng, Huo Feng meletakkan makhluk roh itu. Setelah membisikkan beberapa kata di telinga makhluk roh itu mulai berlari dengan liar. Dev dan yang lainnya mengejar binatang badak itu dari belakang. Di lereng bukit tidak jauh dari sana, Seng Jiahui menatap kosong ke arah Dev tidak jauh dari sana. Melihat punggung Dev, emosiku campur aduk. Dia sangat bahagia tadi malam. Namun dia tahu bahwa kebahagiaan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Dev, kamu sangat bahagia tadi malam. Jika aku tidak terlalu lelah dan tidur lebih awal, aku akan memerasmu hingga kering. Bai Qian mendekati Dev dan berkata dengan ekspresi lucu. Dev terdiam saat melihat Bai Qian seperti itu. Sudah lama sekali, dan Bai Qian masih mengganggunya. Tapi Dev juga tahu di dalam hatinya bahwa kesepakatan awal antara dia dan Bai Qian perlahan berubah. Bai Qian memiliki perasaan padanya, dan sepertinya dia juga memiliki perasaan terhadap Bai Qian. Sekarang Bai Qian mungkin bisa mengorbankan hidupnya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Perubahan emosional inilah yang membuat Dev membiarkan Bai Qian mengikutinya. Melihat Dev terdiam, Bai Qian berbisik lagi, wanita tertua dari keluarga Seng diam-diam melihatmu. Dia pasti sangat bahagia tadi malam sehingga dia tidak tega meninggalkanmu. Setelah Dev mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang dan menemukan Seng Jiahui di lereng bukit tidak jauh dari sana, menatap mereka dari dekat. Mengapa kamu tidak pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu? Bai Qian bertanya. Tidak perlu, kita hanya orang yang lewat dalam hidup. Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat. Bab 3582, Kecurigaan. Beberapa jam kemudian, Dev dan yang lainnya tiba di sebuah bukit. Di bawah perbukitan terdapat gugusan rumah yang terlihat berantakan, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya dibangun sesuai dengan 5 elemen dan bagua. Dan rumah-rumah ini berbentuk lingkaran, dan di tengah lingkaran tersebut terdapat sebuah bangunan. Disinilah 5 sekte besar mengadakan pertemuan kolektif. Tuan Dev, disinilah letak 5 sekte besar. 5 sekte besar tersebut adalah Sekte Tianchen, Sekte Tianhai, Sekte Tianluo, Sekte Tianyu, dan Sekte Tianyang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Tianluo, Luo, dianggap sebagai kepala dari 5 sekte besar, dan pemimpin Sekte Tianhai, Haidafu, adalah yang paling kejam di antara 5 sekte besar. 5 sekte besar ini dulunya memiliki satu nenek moyang. Belakangan perlahan berkembang menjadi 5 sekte besar. Namun, 5 sekte besar itu selalu bekerja sama. Tidak ada perbedaan antara mengikuti satu sekte.
Jika apa yang terjadi di lembar roh darah benar-benar kesalahan dari 5 sekte besar, saya harap Tuan Dev tidak impulsif, jika tidak, kita mungkin tidak bisa keluar dari 5 sekte besar. Seng Bushi mengikuti Dev dan memperkenalkan 5 sekte utama. Oke. Dev mengangguk. Dev sendiri tahu bahwa masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan 5 sekte besar. Melihat Dev setuju, Seng Bushi membawa Dev dan yang lainnya menuruni bukit yang tinggi dan berjalan menuju 5 sekte besar. 5 sekte besar semuanya terselubung dalam formasi, dan ada tidaknya perisai energi dapat dilihat dengan mata telanjang. Di sisi formasi, hanya ada satu pintu masuk ke pembangkit tenaga listrik sekte tersebut. Hanya saja pintu masuk ini dijaga oleh puluhan murid sekte. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke dalam batas 5 sekte utama kita? Seorang penjaga berteriak keras. Tanah terpencil ini diambil alih oleh 5 sekte besar. Setelah sekte didirikan, itu menjadi wilayah pribadi, dan yang lain tidak diizinkan masuk tanpa izin. Terlebih lagi, 5 sekte besar dianggap sangat kuat di bidang ini, jadi tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Rekan Tao, saya Seng Bushi dari keluarga Seng di Fancheng. Mohon informasikan kepada pemimpin sekte Luo. Seng Bushi bergegas maju, mengeluarkan sekantong koin roh, dan menyerahkannya ke tangan penjaga. Ketika dia melihat koin roh, penjaga itu segera tersenyum, jadi dia menyimpan koin roh itu, mengangguk dan berkata, ternyata itu adalah tuan dari keluarga Seng. Mohon tunggu sebentar, saya akan melapor ke Tuan Luo kan jauh. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak menyangka bahwa dunia surga dan manusia tidak dapat menghindari dunia sekuler, dan dia harus membuat penjaga gerbang bahagia, jika tidak, dia tidak akan bisa masuk melalui gerbang. Pada saat ini, di aula 5 sekte besar, beberapa pemimpin sekte sedang mendiskusikan urusan 5 pria terkemuka. Apakah Dev itu masih terbang? Aku sudah berhari-hari tidak menemukannya. Jika saya menemukannya, saya akan menjadi orang pertama yang mengupas kulitnya dan menjepitnya, serta berani menyerang 5 sekte besar kita. Hai Dafu berteriak dengan wajah dingin. Master Sekte Yang, apakah Anda sudah merekrut 3 penguasa dan 4 raja klan binatang? Master Sekte Luo memandang seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata. Orang ini adalah pemimpin Sekte Tianyang. Tidak, orang-orang ini sangat tangguh dan menolak untuk mengakui bahwa mereka membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa kita. Pemimpin sekte yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master Luo sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Katakan padaku, mungkinkah Dev tidak membunuh 5 putra kita yang luar biasa, dan 3 kaisar serta 4 raja tidak membantu? Kata Master Sekte Luo. Bagaimana mungkin, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan 5 pahlawan jatuh dari tubuh Dev. Hai Dafu berkata, terkadang apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Saat ini, seni penyamaran tidak tersedia. Kita harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa Gunung Iblis Surgawi juga tidak damai. Lembar roh darah dibantai belum lama ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, pemimpin Sekte Luo mulai meragukan apa yang dikatakan Qi Pei Jia. Bab 3583, situasinya tegang. Laporan. Saat ini, penjaga itu berlari masuk. Master Sekte Luo, Seng Bushi dari keluarga Seng di Fancheng, sedang menunggu di pintu, meminta untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Penjaga itu melaporkan. Apa yang dilakukan Seng Bushi di sini? Sepertinya kita tidak membeli apapun dengan keluarga Seng, kan? Keluarga Seng juga tidak bisa melakukannya. Jimat keluarga Seng digunakan oleh putra kelima. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, mereka tetap dibunuh. Beberapa pemimpin sekte sedang membicarakannya. Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Penjaga itu mendapat perintah dan segera berbalik dan pergi. Segera, Seng Bushi memimpin Dev dan yang lainnya ke aula. Baru saja masuk ke lobi. Dev merasakan beberapa mata tajam menatapnya, dan masing-masing mata dipenuhi dengan niat membunuh. Dev sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini memandangnya seperti ini. Pemimpin Sekte Luo sedikit terkejut saat melihat Dev di belakang Seng Bushi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meminta Seng Bushi dan yang lainnya untuk duduk. Saat ini, seluruh aula dipenuhi dengan suasana mematikan, dan hampir semua mata tertuju pada Dev. Hal ini membingungkan Dev, begitu pula semua orang. Setelah beberapa menit, Master Sekte Luo akhirnya berkata, Tuan Seng, saya ingin tahu untuk apa Anda berada di sini. Seng Bushi melirik ke arah Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Luo, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang pembantaian di lembar roh darah. Tahu. Pemimpin Sekte Luo mengangguk tanpa malu-malu. Luo Shouhai mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak percaya bahwa 5 sekte besar akan membantai lembar roh darah. Lagi pula,
Tidak ada keluhan atau permusuhan, jadi mengapa 5 sekte besar melakukan ini? Tapi sekarang pemimpin sekte Luo sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia mengetahuinya, yang membuat Luo Shouhai mulai curiga bahwa 5 sekte besarlah yang melakukannya. Seng Bushi tidak menyangka Master Sekte Luo akan menjawab dengan begitu bahagia. Master Sekte Luo, karena kamu tahu, maka aku akan membuka jendela atap dan mengatakan yang sebenarnya. Kami menemukan tempat ini berdasarkan makhluk roh. Dengan kata lain, aura dari 5 sekte besar akhirnya tetap berada di lembah roh darah. Aku ingin tahu bagaimana Master Sekte Luo harus menjelaskannya. Atau apakah Master Sekte Luo tahu siapa yang membantai lembah roh darah? Seng Bushi bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, kekuatan dari 5 sekte besar ada di sini, dan Seng Bushi tidak berani menyinggung mereka. Seng Bushi, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa 5 sekte besar kita membantai lembah roh darah? Haidafu membanting meja dan berteriak keras. Seng Bushi segera meminta maaf. Master Sekte Hai, saya salah paham, saya tidak bermaksud seperti itu. Tuan Seng, kami memang pernah ke lembah roh darah, tetapi ketika kami pergi ke sana, semua orang di lembah roh darah telah dibantai. Sekte Master Luo berkata dengan jujur. Mengapa kamu pergi ke lembah roh darahku? Luo Shouhai tiba-tiba berdiri dan menanyai pemimpin Sekte Luo. Bagaimanapun, 5 sekte besar tidak memiliki persimpangan dengan lembah roh darah, dan 5 sekte besar tidak sedang dalam perjalanan kembali, jadi mengapa pergi ke lembah roh darah? Kami mencari dia. Master Sekte Luo menunjuk ke arah Dev. Temukan aku. Dev tiba-tiba menjadi bingung. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari 5 sekte besar pergi ke lembah roh darah untuk menemukannya. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang dari 5 sekte besar. Mengapa kamu pergi ke Blue Spirit Valley untuk menemukanku? Dev bertanya dengan bingung. Melihat Dev seperti itu, pemimpin sekte Luo mendengus dingin, apa kamu tidak tahu kenapa aku mencarimu? Dev tampak bingung, tentu saja dia tidak tahu kenapa. Melihat tatapan bingung Dev, Haidafu membanting meja lagi dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu hanya berpura-pura di sini. Tangkap dia dan berikan hukuman yang setimpal nanti. Maka kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Begitu Haidafu berbicara, lebih dari selusin murid sekte bergegas maju untuk menangkap Dev. Siapa berani? Bai Qian, Iblis San Guilao dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka pada saat yang sama, dan seluruh aula langsung berperang satu sama lain. Bab 3584, Perubahan Luar Biasa. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Melihat ini, Seng Bushi segera berdiri di tengah untuk menghentikannya. Kemudian dia melihat ke arah Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, mengapa Anda menargetkan Tuan Dev saat pertama kali Anda datang? Tuan Dev sepertinya tidak mengenal Anda sama sekali, kan? Kentut, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Dia membunuh 5 orang kita yang luar biasa, dan sekarang dia berani datang ke 5 sekte besar kita. Apakah ini menipu bahwa tidak ada orang di 5 sekte besar kita? Haidafu berkata dengan sengit. Bunuh 5 orang luar biasa. Seng Bushi tercengang. Kamu berbicara omong kosong, siapa yang membunuh kelima pahlawan itu? Bai Qian memasang ekspresi marah di wajahnya, jika kamu ingin mencari masalah, katakan saja secara langsung. Kamu mencari sesuatu yang tidak benar. Putri Rubah, jangan berteriak. Kaulah juga yang membunuh kelima putra kami yang luar biasa. Haidafu menunjuk ke arah Bai Qian dan berkata. Kamu bicara omong kosong, bukti apa yang kamu punya? Bai Qian cemas. Pemimpin Sekte Luo, apa yang terjadi? Saya telah bersama Tuan Dev sepanjang waktu, dan saya tidak melihat dia membunuh kalian 5 orang luar biasa. Dan dengan kekuatan Tuan Dev saat ini, saya khawatir dia tidak akan mampu membunuh 5 orang luar biasa itu, kan? Seng Bushi memandang pemimpin Sekte Luo dan bertanya. Dia tidak bisa dibunuh, tapi dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja klan binatang, belum tentu demikian. Wajah Sekte Master Luo berubah muram saat ini. Mengapa Tuan Dev membunuh 5 pahlawan? Master Sekte Luo tidak bisa begitu saja memfitnah orang seperti ini tanpa bukti apapun, bukan? Seng Bushi sama sekali tidak percaya bahwa Dev akan membunuh 5 orang luar biasa itu. Kamu ingin bukti? Pemimpin Sekte Luo mendengus dingin dan membuang tas penyimpanan 5 renji, apakah kamu melihatnya? Ini adalah tas penyimpanan 5 renji. Itu jatuh dari Dev. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Masih bisa terlihat. Apakah itu palsu? Tubuh Tuan Dev terjatuh, apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Seng Bushi memandang Dev dengan tidak percaya. Lagi pula, dia tidak tahu harus berkata apa setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Dev melihat ke tas penyimpanan dan sedikit mengernyit. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Master Sekte Luo, siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh 5 orang luar biasa itu? Apakah itu Qi Peijia? Ya, itulah yang dia katakan. Master Sekte Luo mengangguk.
Kamu telah tertipu. Qi Peijia lah yang benar-benar membunuh 5 Renji, dan aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dev melihat dengan matanya sendiri bahwa Qi Peijia bertarung dengan 5 pahlawan dan akhirnya membunuh mereka semua. Nak, apakah menurutmu kami bodoh? Kamu percaya saja dengan apa yang kamu katakan di sini, dan kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 5 tas penyimpanan orang terkemuka itu jatuh darimu. Kata Haidafu. Melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu berarti apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri itu benar? Saat Dev berbicara, aura di tubuhnya mulai berubah perlahan, dan tak lama kemudian penampilannya juga berubah. Dalam sekejap mata, Dev tampak persis seperti Haidafu di depannya. Hanya saja dari segi nafas masih berbeda dengan Haidafu. Tapi hanya melihat penampilannya, tidak ada perbedaan antara mengikuti Haidafu. Ini. Haidafu melihat perubahan diri Dev dengan keterkejutan di wajahnya. Bahkan yang lain memandang Dev dengan tidak percaya. Meski banyak orang yang mengetahui tentang seni penyamaran dan ilusi, namun seni penyamaran mengandalkan berbagai alat peraga. Ilusi bahkan mengendalikan otak seseorang, dan kemudian melihat seseorang sebagai orang lain. Tapi Dev benar-benar mengubah penampilannya. Meski nafasnya tidak banyak berubah, perubahan penampilannya cukup mengejutkan semua orang. Jika saya melakukan sesuatu sekarang, apakah yang Anda lihat akan dilakukan oleh orang lain? Dev bertanya pada Master Sekte Luo. Master Sekte Luo terdiam. Memang benar, apapun yang dilakukan Dev sekarang, jika Anda melihatnya dari kejauhan, Haidafu lah yang melakukannya. Bab 3585, Kesalahpahaman. Dev berubah kembali dan melanjutkan, kalau begitu Qi Peijia pasti bekerja sama dengan orang lain dan menggunakan teknik ini untuk mengubah penampilan saya, dan kemudian menjebak saya. 5 pahlawan memang dibunuh oleh Qi Peijia, jadi dia juga membawa tas penyimpanan 5 pahlawan, dan dia menggunakan tas penyimpanan itu untuk menjebakku. Pada saat ini, Master Sekte Luo sedikit tidak yakin, dia baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev dengan cepat berubah menjadi orang yang berbeda. Jika pihak lain seperti ini pada saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya? Pemimpin Sekte Luo, bukankah kamu mengatakan bahwa beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja membantu Tuan Dev membunuh 5 orang luar biasa? Sekarang kita bisa menemukan semua orang itu. Jika kamu bertanya, kamu akan tahu. 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang dianggap sebagai tokoh terkemuka. Mereka seharusnya tidak bisa berbohong, kan? Zheng Bushi meminta Master Sekte Luo untuk memanggil ketiga kaisar dan 4 raja suku binatang lainnya untuk diinterogasi. Jangan mencari mereka ada di sini. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia melirik ke arah Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, pergi dan bawalah beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Segera, Lion King dan yang lainnya dibawa ke aula. Melihat Baiqian dan yang lainnya, Lion King dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Apalagi saat melihat binatang badak di pelukan burung Phoenix api, Raja Singa penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa hanya di wilayahnya terdapat binatang telekinesis. Kenapa kalian ada di sini? Baiqian bertanya dengan heran. Lupakan saja, orang-orang dari 5 sekte besar ini harus mengatakan bahwa kami membunuh 5 orang luar biasa mereka dan membawa kami ke sini. Keterampilanku lebih rendah dari yang lain, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tapi ketika suku binatang kita berkembang, hutang ini pasti akan dilunasi dengan 5 sekte utama. Raja Iblis berwajah seribu tampak tak berdaya. Siapa yang memberitahu mereka bahwa keterampilan mereka lebih rendah daripada yang lain, bahwa mereka tidak dapat mengalahkan 5 sekte besar, sehingga mereka harus ditangkap? Kamu sudah keterlaluan. Apa menurutmu kami, suku binatang buas, mudah ditindas? Dalam hal ini, jangan salahkan seluruh klan binatang buas kami karena berperang melawan 5 sekte utama Anda. Baiqian sangat marah. Meski biasanya mereka bertengkar, tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Tapi jika seseorang mengincar para orc seperti ini, mereka pasti akan bersatu. Bagaimanapun, ras binatang jauh lebih lemah daripada ras manusia. Bahkan di wilayah Gunung Tianmo, kesadaran spiritual ras binatang lebih lemah daripada ras iblis. Kini mereka diperlakukan tidak adil, tentu mereka harus bersatu dan melawan. Putri Rubah, jangan terlalu bersemangat. Kami hanya mengundang mereka untuk datang dan bertanya. Melihat ini, pemimpin Sekte Luo tahu bahwa mungkin ada kesalahpahaman, jadi dia buru-buru berkata. Jika para orc benar-benar bersatu untuk menyerang 5 sekte utama mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Kentut, silakan datang dan bicara, kami telah dikurung selama beberapa hari. Apakah kamu mengundangku seperti ini? Entah kamu membunuh beberapa dari kami sekarang, atau ini tidak akan berakhir. Raja Kera berkata dengan marah. Monyet, kamu punya tulang punggung, bibiku mengacungkan jempolmu. Huo Feng melihat Raja Kera itu sangat tangguh, jadi dia mengacungkan jempol. Kalian pasti tahu kalau dulu, ketika Raja Kera masih kecil, dia sering dibully dan sangat penakut. Melihat Huo Feng memujinya,
Raja Kera langsung menyeringai dan berkata, "Terima kasih Bibi, atas pujiannya." Orang-orang dari 5 sekte besar tercengang. Kalian pasti tahu kalau Raja Kera merupakan salah satu sosok di antara 3 penguasa dan 4 raja klan binatang. Ia bahkan tidak marah jika dipanggil nenek seperti ini. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya memandang Huo Feng, sangat ingin tahu tentang identitas Huo Feng. Bagaimanapun, alam Phoenix Api tampaknya tidak tinggi, dan bahkan belum mencapai alam kesengsaraan. Itu salah paham, pasti salah paham. Sepertinya kita semua telah dibodohi oleh Qi Peijia. Saya juga berharap semua bisa tenang. Jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak akan kalah. Seng Bushi segera bertindak sebagai pembawa damai. Pemimpin Sekte Luo juga melihat bahwa mereka memang salah paham. Kelima pahlawan seharusnya tidak dibunuh oleh Dev dan 3 penguasa dan 4 raja. Bab 3586, Menginap satu malam. Ini mungkin kesalahpahaman. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Saya harap Anda tenang. Pemimpin Sekte Luo mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan dan meminta maaf. Adapun Lion King dan lainnya, mereka hanya mengucapkan kata-kata marah saat sedang marah. Anda tidak bisa membuat semua orc bertarung dengan 5 sekte besar hanya karena masalah ini, bukan? Karena pemimpin Sekte Luo telah meminta maaf, meskipun masalah ini sudah terjadi di masa lalu, saya dapat menjamin bahwa Tuan Dev pasti tidak membunuh Jie Wuzi. Jika benar Tuan Dev yang melakukannya, saya, keluarga Seng, bersedia mengambil tanggung jawab dan membiarkan 5 sekte besar melakukan apapun yang Anda inginkan. Seng Bushi berdamai dengan kedua belah pihak. Bagaimanapun, pertarungan tidak akan baik bagi siapapun. Master Sekte Luo, masalah 5 pria luar biasa sudah selesai. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi di lembar darah kita? Luo Shouhai bertanya pada pemimpin Sekte Luo. Dev dan yang lainnya datang untuk menanyakan tentang lembar darah, tetapi sekarang mereka digigit oleh 5 sekte besar. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika kita pergi ke sana, semua orang di lembar darah sudah mati? Kata Master Sekte Luo. Siapa yang membunuh itu? Luo Shouhai bertanya. Bagaimana saya tahu kalau saya melihat pembunuhnya? Kata Master Sekte Luo. Lalu bagaimana kami bisa membuktikan bahwa orang-orang di lembar roh darah tidak dibunuh oleh orang-orang dari 5 sekte besarmu? Baru saja kamu adalah 5 orang luar biasa yang telah salah menuduh kami membunuhmu. Bai Qian mendengus dingin. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin Sekte Luo tidak punya cara untuk membuktikannya, dan dia tidak perlu membuktikannya. Ini ada di 5 sekte besar, di wilayah mereka sendiri, tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Jangan katakan mereka tidak membunuhnya, bahkan jika mereka benar-benar menghancurkan lembar roh darah, mereka tidak akan takut akan hal itu di wilayah mereka sendiri. Dengan kekuatan orang-orang seperti Dev, mustahil untuk menggoyahkan 5 sekte besar. Kata-kata pemimpin Sekte Luo membuat suasana kembali tegang. Saya percaya apa yang dikatakan pemimpin Sekte Luo, lembar roh darah tidak boleh disebabkan oleh 5 sekte besar. Saat suasana sedang mencekam, Dev tiba-tiba berbicara. Jika bukan 5 sekte besar yang melakukannya, lalu siapa lagi yang melakukannya? Bai Qian bertanya. Saat kita kembali, kita akan memeriksanya lagi. Alasan mengapa makhluk roh datang ke sini adalah karena 5 sekte besar akhirnya muncul di lembar roh darah, dan makhluk roh itu menciumnya. 5 sekte besar benar-benar tidak punya alasan untuk membantai lembar roh darah. Kata Dev. Karena itu semua adalah kesalahpahaman dan kesalahpahaman telah diselesaikan, semua orang harus berhenti bersikap bermusuhan. Seng Bushi berdiri dan berkata. Pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya dan meminta semua orang dari 5 sekte besar keluar dari aula. Hanya beberapa pemimpin sekte mereka yang tersisa, ini juga untuk meredakan suasana. Tuan Seng, kesalahpahaman telah terselesaikan. Mereka dapat pergi kapan saja, tapi saya ingin meminta bantuan Guru Seng. Sekte Master Luo berkata kepada Seng Bushi. Master Sekte Luo, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan, kata Seng Bushi. Formasi di sekitar 5 sekte utama kita telah melewati bertahun-tahun. Saya harap sejak Master Seng ada di sini, dapatkah Anda membantu memperkuat mereka? Pemimpin Sekte Luo ingin Seng Bushi membantu memperkuat formasi. Tentu saja, keluarga Seng kami telah lama bekerja sama dengan 5 sekte besar, jadi hal kecil ini tidak menjadi masalah. Seng Bushi langsung setuju. Bagaimanapun, 5 sekte besar membeli banyak jimat dari keluarga Seng setiap tahun, yang memungkinkan keluarga Seng untuk melanjutkan. Kalau tidak, bagaimana keluarga Seng bisa memiliki begitu banyak sumber daya? Seng Bushi setuju untuk tinggal untuk memperkuat formasi, dan Dev serta yang lainnya juga memilih untuk menginap satu malam. Bagaimanapun, keluarga Seng memiliki banyak konflik dengan keluarga Ye. Jika Seng Bushi tetap sendirian, dia akan mendapat masalah jika menemui bahaya saat kembali. Mereka berempat, Lion King, pergi dan dikurung selama beberapa hari. Mereka sudah lama mengkhawatirkan wilayah mereka. Saat malam tiba,
Zheng Bushi mulai memperkuat formasi 5 sekte besar, sementara yang lain beristirahat lebih awal. Kami berencana untuk berangkat bersama besok pagi dan bergegas kembali. Bab 3587, Perintah Pembunuhan. Di tengah malam, tiba-tiba, cahaya terang bersinar di langit. Sinar cahaya ini sepertinya meletus dari tanah dan membumbung ke langit. Segera setelah itu, ada getaran di kesadaran semua orang. Seiring dengan gemetarnya lautan kesadaran, terdengar suara marah dan pelan. Untuk membunuh Dev, kamu dapat menggunakan kepalanya untuk menukar ibadah 100 tahun di aliansi penyegel iblis kami. Suara ini milik Zuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis. Dan suara ini bergema di lautan kesadaran ratusan ribu orang di seluruh surga dan dunia manusia. Dalam 5 sekte besar, banyak orang tiba-tiba terbangun, mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Haidafu tiba-tiba melompat dan melihat kecemerlangan di luar yang melonjak ke langit. Dedikasi 100 tahun aliansi penyegel iblis adalah sumber daya yang sangat besar. Haidafu bergumam pada dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa Dimensi Link Lions memiliki kekuatannya sendiri di seluruh surga dan dunia manusia. Dengan kekuatan yang begitu besar dan ibadah ratusan tahun, sumber dayanya tidak akan pernah habis. Dengan sumber daya sebesar itu, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Apa yang dilakukan Dev ini hingga memprovokasi aliansi penyegel iblis untuk menggunakan transmisi suara 10.000 mil dan bahkan menawarkan upeti 100 tahun. Haidafu bergumam sambil mengenakan pakaiannya dan menuju aula. Saat ini, banyak orang telah datang ke aula 5 sekte besar. Pemimpin sekte Luo juga bangkit dan duduk di atas meja. Saya tidak menyangka kalian semua menerima pesan dari Dimensi Link Lions. Bagaimana Dev ini menyinggung Dimensi Link Lions? Haidafu melihat semua orang di sana, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, tapi jika aliansi penyegel iblis bisa memberikan penghormatan 100 tahun, aku khawatir Dev akan mendapat masalah besar. Kata pemimpin sekte yang dari sekte Tianyang. Mungkinkah putra pemimpin aliansi penyegel iblis dibunuh oleh Dev? Selain hal semacam ini, apalagi yang bisa membuat Zuo Tianzeng begitu marah? Kata pemimpin sekte Yue dari sekte Tianyu. Tidak peduli apa alasannya, sekarang aliansi penyegel iblis telah memberikan persembahan 100 tahun. Tampaknya hari-hari baik dari 5 sekte besar kita telah tiba. Kita hanya perlu menangkap Dev dan menyerahkannya ke tangan aliansi penyegel iblis. Mulai sekarang, 5 sekte besar kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya pelatihan. Kata pemimpin sekte Chen dari sekte Tianchen. Ya, ayo pergi dan tangkap Dev sekarang, kalau tidak kita akan memberi keuntungan pada orang lain. Haidafu mengangguk dan berkata. Namun, pemimpin sekte Luo tetap diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun memang sangat menggoda. Namun, mereka mengikuti Dev tanpa keluhan apapun. Mereka baru saja menangkap Dev atas pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, 5 sekte utama mereka dianggap sebagai sekte yang terkenal dan lurus. Mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terlebih lagi, pemimpin sekte Luo tidak terlalu menyukai aliansi penyegel iblis. Dia juga telah mendengar tentang beberapa tindakan aliansi penyegel iblis, dan Master Sekte Luo juga merasa tidak tahu malu tentang beberapa praktik aliansi penyegel iblis. Semuanya, sekarang kita tahu bahwa Dev bukanlah orang yang membunuh 5 putra kita yang luar biasa. Jika kita menangkap Dev demi peringatan 100 tahun aliansi penyegel iblis, apa yang akan terjadi pada 5 sekte besar kita? Meskipun penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis menggiurkan, jangan lupakan ajaran nenek moyang kita dari 5 sekte besar. Kita adalah sekte yang terkenal dan terhormat. Meskipun ada banyak orang di dunia dewa dan manusia yang akan melakukan apapun untuk berlatih, kita tidak bisa melakukan ini. Saya harap kita semua bisa menjaga keadilan terakhir di hati kita. Mengenai dendam macam apa yang dimiliki Dev terhadap Dimensi Link Lions, kami tidak akan berpartisipasi. Kami akan membiarkan mereka meninggalkan stasiun kami besok. Sekte Master Luo berkata kepada Master Sekte lainnya. Master Sekte Luo, jika kita tidak mengambil tindakan, saya yakin orang lain akan mengambil tindakan terhadap Dev. Apakah kamu hanya akan melihat lemak itu hilang dari mulutmu? Haidafu memandang Master Sekte Luo dengan bingung. Bab 3588, Transmisi Suara Ribuan Mil. Master Sekte Hai, tidak ada hubungannya dengan kita jika orang lain mengambil tindakan. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam masalah ini. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ekspresi muram. Dia tidak akan memilih untuk membantu Dev, tapi dia juga tidak akan memilih untuk menyakiti Dev. Bagaimanapun, 5 sekte besar tidak ada hubungannya dengan Dev, jadi pemimpin Sekte Luo tidak perlu membantu Dev. Master Sekte Luo, kami. Oke, saya telah membuat keputusan tentang masalah ini. Ketika Dev dan yang lainnya meninggalkan markas 5 sekte besar besok, kami akan segera menutup kam dan melarang masuk atau keluar untuk sementara waktu.
Sekte Master Luo melambaikan tangannya. Melihat sikap tegas Master Sekte Luo, yang lain hanya bisa diam karena mereka tidak punya pilihan selain mengatakan apapun. Lagi pula, di antara 5 sekte besar, pemimpin Sekte Luo mempunyai suara tertinggi. Semua orang meninggalkan aula, tapi Haidafu masih memiliki keserakahan di matanya. Tidak mungkin dia melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Di saat yang sama, di kamar tempat Dev sedang beristirahat, Baikian tiba-tiba terbangun dengan ekspresi panik di wajahnya. Dev, bangun, bangun. Baikian mengguncang Dev dan membangunkannya. Sudah larut malam, kamu masih harus melakukannya. Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Biarkan aku istirahat. Dev berkata tanpa daya. Baikian ini memintanya dengan sangat keras sehingga Dev tidak tahan lagi. Untungnya, Huo Feng bijaksana dan bermain dengan badak sepanjang hari. Jika Huo Feng ditambahkan ke dalam permainan, Dev benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Cepat dan bangun. Aliansi Penyegel Iblis sebenarnya telah mengeluarkan perintah pembunuhan di seluruh surga dan dunia manusia. Selama seseorang membunuhmu, kamu bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari Aliansi Penyegel Iblis. Baikian berkata dengan gugup. Bagaimana kamu tahu? Dev membuka matanya dan menatap Baikian dengan bingung. Mereka selalu bersama, bagaimana Baikian tahu tentang perintah pembunuhan Demon Sealing Lions? Aliansi Penyegel Iblis menggunakan teknik transmisi suara 10.000 mil, dan lautan kesadaranku menerimanya. Kata Baikian. Teknik transmisi suara Wanli, Dev tertegun, Anda dapat menerimanya. Mengapa saya tidak menerimanya? Teknik transmisi suara ribuan mil ini adalah harta transmisi suara yang tersisa di surga dan dunia manusia pada zaman kuno. Saya mendengar bahwa hanya 3 di antaranya yang ditemukan di seluruh surga dan dunia manusia. Aliansi Penyegel Iblis punya 1, tapi aku tidak menyangka akan menggunakannya di sini. Teknik transmisi suara ini menggunakan lautan kesadaran biksu untuk menyebar, tapi tidak semua orang bisa mendengarnya, tapi itu acak. Aku yakin seseorang dari 5 sekte besar pasti sudah mendengar beritanya. Ayo cepat pergi. Jika 5 sekte besar juga mengetahui berita itu, pasti akan merugikanmu. Baikian mendesak Dev untuk berpakaian dan pergi. Pada saat ini, hantu Gunung Setan Tua dan yang lainnya juga telah bangkit dan mengetuk pintu Dev. Setelah Dev membuka pintu, tetua hantu Gunung Iblis berkata dengan cemas, Tuan Dev, Aliansi Penyegel Iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu dan menawarkan persembahan 100 tahun sebagai hadiah. Saya khawatir seseorang akan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu. Sebaiknya kita segera pergi, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Apakah kamu juga menerima pesan dari Demon Sealing Lions? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Hantu Gunung Setan Tua menggelengkan kepalanya, sementara Ji Yun di samping berkata, Tuan Dev, saya mendengarnya, seolah-olah seseorang sedang berbicara di kepala saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu, jadi saya bangun untuk memeriksa, dan menemukan bahwa aula dari 5 sekte besar terang benderang, dan orang-orang ini berkumpul di malam hari. Kupikir itu karena perintah pembunuhan dari Aliansi Penyegel Iblis, jadi aku segera memanggil Tuan Gui dan Tuan Luo untuk datang mencarimu. Sebaiknya kita segera pergi, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi jika kita tidak pergi. Ji Yun mendesak Dev dengan wajah penuh kecemasan. Huo Feng memeluk binatang badak dan berjalan keluar dari pintu sebelah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia belum menerima perintah pembunuhan dari Demon Sealing Lions. Oke, ayo keluar dari sini. Dev mengangguk. Meskipun dia mengikuti 5 sekte besar tanpa rasa permusuhan, dia tidak berani mempertaruhkan kemanusiaan dari 5 sekte besar. Toh, dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, banyak orang bisa berbuat apa saja. Bab 3589, Momen Hidup dan Mati. Mau kemana kamu terburu-buru di tengah malam? Tepat ketika Dev dan beberapa orang hendak meninggalkan 5 sekte besar, Haidafu memimpin orang-orang untuk menghentikan Dev dan yang lainnya. Kami ingat ada hal lain yang harus dilakukan, jadi kami berencana untuk kembali dalam semalam. Dev berkata dengan tenang. Oh, saya pikir 5 sekte besar kami tidak memperlakukan Anda dengan baik dan meminta Anda pergi semalaman. Karena ada yang harus kamu lakukan, ayo pergi. Haidafu berkata dalam sekejap. Melihat Haidafu tidak menghentikannya, Dev berpikir bahwa Haidafu tidak tahu tentang perintah pembunuhan Aliansi Penyegel Iblis, jadi dia memimpin beberapa orang dan berjalan menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Tapi ketika Dev melewati Haidafu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan tubuhnya secara naluriah mencoba bersembunyi. Saya melihat aura di tubuh Haidafu tiba-tiba meledak, lalu dia meninju Dev. Jika Haidafu tidak mengungkapkan niat membunuhnya sebelumnya dan membuat Dev menyadarinya, dia mungkin berhasil dengan pukulan ini. Wah, aku tidak menyangka kamu akan bereaksi cukup cepat. Haidafu tidak bisa tidak memuji Dev ketika dia melihat bahwa dia telah menghindari pukulannya. Jika Anda berani mengambil tindakan terhadap Tuan Dev, Anda mencari kematian. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Law segera melompat dan menendang Haidafu dengan keras. Di saat yang sama,
dia berteriak kepada Dev, "Tuan Dev, cepat pergi, keluar dari sini." Di saat yang sama ketika hantu Gunung Iblis mengambil tindakan, Bai Qian dan Luo Shouhai juga mengambil tindakan. Huo Feng dan Ji Yun mengikuti Dev dan bergegas menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Hanya dengan bergegas keluar dari 5 sekte besar mereka dapat berharap untuk melarikan diri. Jika mereka terjebak di dalam, mereka pasti akan dikutuk. Saat ini, Dev tidak punya pilihan selain mengurus hantu Gunung Iblis dan yang lainnya. Dia hanya bisa bergegas keluar dan memikirkan solusinya. Bagaimanapun, 5 sekte besar ingin membunuh Dev. Bagi 5 sekte besar, tidak perlu membunuhnya. Hai Dafu dan orang-orang Tianhaizongnya ingin menghentikan Dev, tetapi Iblis San Guilao, Luo Shouhai dan Bai Qian mencoba yang terbaik untuk melawan, mengulur waktu bagi Dev dan membiarkan Hai Dafu menghentikannya untuk sementara waktu Dev. Saat Dev hendak bergegas keluar dari markas 5 sekte besar, tiba-tiba selusin sosok memblokir pintu masuk kamp. Tidak mudah untuk pergi. Pemimpin sekte yang dari sekte Tianyang memimpin orang-orang untuk menghalangi jalan Dev. Master sekte Yang, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Percandian 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, bahkan jika kedua keluarga kita terpecah, sudah cukup untuk meremehkan seluruh wilayah selatan. Ketika Hai Dafu melihat pemimpin sekte yang memimpin orang-orang untuk menghentikan Dev, dia buru-buru berteriak keras. Master sekte yang tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan sepasang mata serakah. Jelas sekali, dia menghentikan Dev karena pengorbanan 100 tahun dari Dimensi Ling Lions. Dev memandang pemimpin sekte yang di depannya dan tidak bisa menahan cemberut. Lawan memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, dan ada banyak murid sekte di belakangnya. Bahkan jika Dev dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Alam Ji Yun dan Huo Feng terlalu rendah, jadi mereka tidak banyak membantu. Dev tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi bencana baginya. Sekarang hanya 2 dari 5 sekte besar yang mengambil tindakan. Jika 3 sekte besar lainnya juga mengikuti, Dev mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Nak, patuh dan pasrah, aku bisa melepaskan temanmu. Sekte Master yang berkata kepada Dev. Dev melirik ke arah Huo Feng dan Ji Yun. Dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Dia tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya karena dirinya sendiri. Brengsek, jika kamu berani menyentuh Tuan Dev, bunuh aku dulu. Ji Yun tidak menunggu Dev berbicara, tetapi auranya meledak dan dia langsung melancarkan serangan. Phoenix api bahkan menjerit dan langsung berubah kembali ke bentuk aslinya. Sepasang sayap yang terbakar api terus-menerus mengeluarkan semburan bulu api. Dan jeritan bergema di seluruh gunung iblis surgawi. Bab 3590, tinggalkan aku sendiri dan cepat pergi. HMPH, sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekte Master yang mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan aura menakutkan langsung meletus. Tubuh Ji Yun dan Huo Feng langsung dibuang oleh aura menakutkan ini. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, muntah darah. Cederanya jelas serius. Ji Yun berusaha mati-matian untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan tingkat ke-8 yang Zhongzu di alam kesengsaraan, Huo Feng dan Ji Yun mungkin bahkan bukan semut di depannya. Tekanan fisik saja membuat Huo Feng dan Ji Yun tidak bisa bergerak. Wajah Ji Yun penuh amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak cukup kuat. Dev melihat ke arah Huo Feng dan Ji Yun yang terluka, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mungkin saat ini, Dev sudah siap mati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Huo Feng dan Ji Yun. Apakah kalian berdua takut mati? Dev memandang Ji Yun dan Huo Feng dan bertanya. Jangan takut, sejak saya mengikuti Tuan Dev, saya sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati demi Tuan Dev. Dalam hati Ji Yun, Dev adalah dewa, yang menuntunnya ke jalan terang dan lurus. Bahkan jika Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua sekarang, itu tidak dapat mengubah statusnya di hati Ji Yun. Tuan, aku sudah menjadi milikmu. Jika kita cukup beruntung memiliki 1 jiwa tersisa, aku masih bersedia bersamamu. Sudut mulut Huo Feng penuh dengan darah, dan dia tersenyum tipis. Melihat Huo Feng dan Ji Yun, Dev tersenyum. Namun, dalam senyumannya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Tubuh Dev memancarkan cahaya kemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan menutupi tubuh Dev. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev, dan naga itu meraung keras. Di belakang Dev, seekor naga emas perlahan terbentuk. Melihat Dev di depannya, pemimpin sekte yang hanya bisa sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di alam kesengsaraan tingkat kedua bisa meledak dengan aura seperti itu? Aura semacam ini mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan tingkat 6. Namun, sebagai pemimpin sekte yang dari alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika penampilan Dev saat ini mengejutkannya, dia tetap tidak khawatir sama sekali.
Jika alam kesengsaraan tingkat 8 tidak dapat mengalahkan kultivator alam kesengsaraan tingkat kedua, maka dia mungkin akan dibunuh secara langsung. Dev, ayo pergi. Tepat ketika Dev hendak mengikuti Yang Zongsu sampai mati, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya. Kemudian cambuk panjang dipukul dengan keras ke Sekte Master Yang. Ternyata itu adalah Bai Qian. Setelah dia melihat Dev dan yang lainnya dihentikan, dia memisahkan diri dari pertarungan dengan Sekte Tianhai dan langsung pergi ke Sekte Tianyang. Kekuatan tingkat ke-7 Bai Qian di alam kesengsaraan bukanlah tandingan Master Sekte Yang. Namun, saat ini, Bai Qian hanya ingin menunda Dev agar Dev bisa melarikan diri dari sini. Mengenai hidup dan mati, dia tidak memikirkannya. Namun, kepergian Bai Qian menggandakan tekanan pada Luo Shouhai dan Mo San Guilao. Pertarungan antara hantu Gunung Iblis dan Haidafu sedang berlangsung. Luo Shouhai menghalangi banyak biksu dari Sekte Tianhai. Meskipun mereka berdua tahu bahwa Dev diblokir, mereka tidak punya waktu untuk memisahkan diri. HMPH, orang ini yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat ke-7, berani menyerangku. Pemimpin sekte yang mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan dan meraih cambuk Bai Qian. Lalu kabut putih langsung menyusuri cambuk panjang Bai Qian. Melihat ini, Bai Qian dengan cepat mengayunkan cambuk di tangannya, mencoba membubarkan kabut putih. Tapi kabut putih itu begitu cepat hingga mencapai mata Bai Qian dalam sekejap mata. Kemudian lengan Bai Qian mulai membentuk embun beku, yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini dinginnya. Ketika Dev melihat ini, dia hendak mengambil tindakan dan mengalahkan Ziwo Gang Bai Qian. Ayo pergi, tinggalkan aku sendiri, aku baik-baik saja, ayo pergi. Bai Qian memandang Dev dan meraung keras. Bai Qian tahu bahwa jika Dev menunda lebih lama lagi, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Bersambung.